Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Alfa Rizky Setianto, biasa dipanggil Alfa. Saya dari Prodi Fisika. Eh, Nomor NRP terakhir saya 064. Nomor NRP terlengkap saya itu 5001241 064. Oke, di sini saya akan menjelaskan soal tes Fiskom yang sudah saya kerjakan di MATLAB dari nomor 1 sampai 4. Nah, langsung saja dari nomor 1. Ya, di step pertama ini bisa dilihat saya memasukkan clear sama CLC. Di sini tuh fungsinya untuk clear, itu untuk membersihkan workspace supaya tidak ada kayak variabel-variabel yang kita tidak inginkan masuk, sehingga bisa ribet nantinya dan ya bisa membuat kita bingung dalam melakukan proses coding. Terus selanjutnya itu ada CLC. CLC ini adalah sintaks clear command window. Di sini tuh fungsinya supaya waktu kita memulai untuk coding, command window kita juga bersih, sama halnya seperti workspace. Nah, supaya tidak bingung juga, supaya tidak kotor gitu tempatnya. Nah, lanjut aja langsung kita ke nomor 1 ya, yaitu penjelasan mengenai scalar, vektor, array, string, sama boolean. Untuk scalar saya memakai C sama dengan 3. Nah, scalar itu apa? Scalar itu adalah angka tunggal ya, yang tidak memiliki arah, sehingga bisa didefinisikan sebagai satu angka saja. Misalnya C sama dengan 3. Kalau misalnya kita run di command window, kita hapus dulu titik komanya supaya bisa di run. Nah, di sini ada C ya, sama dengan 3 tadi. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya adalah vektor. Vektor sendiri itu adalah deretan angka dalam satu baris atau satu kolom. Jadi vektor sendiri itu ada dua macam ya, ada baris sama kolom. Ini kita untuk skalarnya kita kasih titik koma juga supaya di command window nggak muncul ya. Nah, di vektor baris saya misalkan sebagai Z di sini. Nah, ketika kita run di command window, maka hasilnya akan muncul vektor barisnya, yaitu 1345. Nah, di sini Z ya, kita udah muncul 1345. Selanjutnya vektor kolom. Vektor kolom ini bedanya dengan vektor baris. Caranya itu kita menggunakan jedanya itu memakai titik koma ya, supaya bisa mengspace ke bawah. Sedangkan kalau vektor baris itu kita bisa tanpa koma atau pakai koma. Ini hasilnya akan membentuk seperti barisan. Nah, untuk vektor kolom ini di sini sudah muncul di command window ya, karena kita tidak memasangkan di sini titik komanya, sehingga bisa muncul langsung di sini. Nah, 1345 ke bawah. Oke, selanjutnya adalah array. Array ini menurut pengertiannya itu adalah kumpulan dari angka lebih dari satu dimensi atau lebih dari satu dimensi lainnya ya. Jadi array itu bisa bermacam-macam dimensi sampai berbagai macam dimensi ya. Jadi di sini yang saya pakai itu adalah contohnya array satu dimensi sama array dua dimensi. Nah, untuk array satu dimensi itu vektor kan, vektor baris sama vektor kolom. Nah, tadi itu udah kita contohkan. Jadi kita mungkin tidak perlu mengeran array satu dimensi. Lanjut aja langsung ke array dua dimensi ya. Array dua dimensi itu matriks. Nah, di sini saya pakai contoh matriks 2 kali 3. Matriks 2 kali 3 itu nanti hasilnya barisnya itu ada 3 deret, kolomnya itu 2. Di sini harusnya sudah ada muncul di command window karena kita tidak pakai titik koma. Nah, ini dia. G sama dengan 1 2 3 4 5 6. Untuk cara buatnya sendiri, kita hanya perlu untuk memberi titik koma di salah satu apa di tengah-tengah sini ya, supaya untuk membuat matriks 2 kali 3-nya. Jadi di sini nanti akan mengspace 456 ke bawah 1 2 3 gitu. Nah, ini kita kasih titik koma supaya tidak muncul nanti di kemudian kodenya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan
String ya. String itu adalah teks. Jadi string itu akan menampilkan teks. Seperti yang saya buat di sini ada 3 elemen. Contohnya yaitu apel, mangga, sama pisang ya. Nah ini kita akan run dulu. Kita hapus dulu titik komanya. Nah ketika di run, apel, mangga, dan pisangnya nanti akan keluar di command window. Nah seperti ini. Oke. Lanjut kita ke tipe boolean. Ini sebelumnya kita kasih titik koma dulu supaya tidak muncul di kemudian codingan. Nah, penggunaan tipe boolean dengan contoh membandingkan angka. Saya memakai tipe booleannya untuk kasus membandingkan angka sama if statement ya. Ada 2 kasus. Nah, untuk yang membandingkan angka di command window-nya nanti akan muncul seperti ini jika di run. Nah, hasil logikalnya satu. Nah, tipe boolean dulu ya. Sebenarnya tipe boolean itu sederhananya yaitu untuk memvalidasi ya, memvalidasi suatu logika dalam codingan. Misalnya kita tadi tulis angka 5 itu lebih besar dari angka 3, maka benar kan? Nah, kalau misalnya benar, di tipe boolean itu akan menampilkan hasilnya sebagai satu. Sebaliknya kalau misalnya hasilnya itu salah atau nol, salah, maka di command window-nya akan menghasilkan nol. Nah, karena tadi 5 itu lebih besar daripada 3, maka hasilnya satu. Yang mana itu benar artinya. Oke, ini kita kasih titik koma supaya tidak muncul di kode berikutnya. Nah, selanjutnya saya membuat contoh kasus if statement ya untuk penggunaan tipe boolean. Sini kita clear dulu command window-nya supaya nggak kotor. Nah, sebenarnya ini udah ada display. Display di sini tuh fungsinya untuk menampilkan apa namanya status ya, menampilkan hasil dari codingan. Jadi mungkin kalau misalnya kita run tidak perlu untuk menghapus titik koma. Nah, di sini udah ada hasilnya. Karena nilai yang dipunya oleh saya itu yang saya masukkan adalah 98 dan syarat untuk lulusnya itu adalah lebih besar dari 90, maka kita masukkan if itu untuk statement awalnya lulus itu nanti akan menghasilkan displaynya itulah mantap lulus lu bro. Nah, sedangkan else itu adalah kondisi lainnya. Jika nilainya itu lebih apa kurang dari 90, maka displaynya akan muncul belajar lagi bro, kurangin game. Itu nanti akan muncul di di comment window-nya ya. Mungkin di sini kita bisa contohkan aja langsung. Misalnya kita ganti nilainya sebagai di 89 ya. Kan ini kurang dari 90. Maka nanti waktu kita run, displaynya akan menghasilkan belajar lagi bro, kurangin game. Nah, di sini. Berarti codingannya berhasil. Selain display juga ada printf untuk menampilkan hasil. Nah, nanti akan saya jelaskan di codingan selanjutnya. Oke, ini selanjutnya saya akan menjelaskan contoh penggunaan jenis data semuanya tadi secara bersama-sama ya. Dalam contoh kasus fisika, yaitu menghitung percepatan. Nah, di sini saya mengibaratkan skalar itu sebagai massa ya. Karena massa itu tidak memiliki arah, jadi hanya menampilkan angka saja. Jadi skalar itu nanti digunakan untuk ini dia massa.
Terus vektor gaya saya pakai vektor ya, karena gaya ini memiliki arah. Jadi ada waktu juga di sini. Untuk array, array ini saya gunakan untuk posisi di setiap waktu. Jadi kita bisa menggunakan matriks di array ini. Jadi arraynya ini nanti array dua dimensi. Nah, untuk string ini untuk menampilkan status. Jadi perhitungannya sudah selesai atau belum. Saya pakai display perhitungan selesai. Jadi di sini statusnya itu nanti akan muncul perhitungan selesai. Gitu. Nah, untuk boolean ini sebagai bahasa boolean itu untuk menampilkan validasi data ya. Jadi masanya di sini kan harus lebih besar dari ah, harus lebih besar dari nol. Jadi nanti dia akan menghasilkan kalau misalnya masanya itu valid atau enggak. Kalau misalnya masanya valid lebih besar dari nol, maka akan menghasilkan masanya masanya sebesar satu atau masa valid sama dengan satu gitu. Nah, selanjutnya untuk perhitungan percepatan ya, ini hitung percepatannya saya masukkan rumus seperti biasa. Jadi percepatan sama dengan gaya per massa. Nah, ini untuk outputnya saya full memakai display, bukan fprintf ya. Jadi untuk statusnya kalau percepatan nanti seperti ini, display percepatan masa validnya, posisi objek M-nya. Jadi ini sebenarnya untuk apa namanya menampilkan aja sih statusnya itu gimana. Nah, kalau misalnya kita run ini udah dari run sih sebenarnya. Nah, sini. Jadi percepatannya itu ada tiga karena tadi kita memakai gayanya itu ada tiga. Jadi percepatan yang gaya 20 itu 1,33 dihasilkan. Terus untuk gaya min 10-nya itu 0, min 0,667. Dan untuk gaya tiganya itu menghasilkan 0,200. 0,2 berarti. Untuk masanya valid karena tadi masanya kita pakai 15 kilo ya. Dan di sini di booleannya masa itu valid ketika masa lebih besar dari nol. Maka menghasilkan angka satu. Untuk objek posisinya juga sama menggunakan matriks. Jadi posisinya menampilkan 8, 26, 253. Matriks 2 kali 3. Lanjut kita membahas nomor 3 ya, yaitu membahas nomor 2, mohon maaf. Yaitu flowchart menghitung kelajuan dengan validasi dan kondisi tambahan. Nah, di sini saya memakai input jarak ya, input jarak supaya nanti kita bisa menampilkan di command window seperti ini, nih, command window ini. Nah, ini kita tampilkan dari input jarak ini. Nah, programnya itu meminta bahwa input jarak itu sebagai D dan waktu itu sebagai T. Tapi di sini karena D itu sudah digunakan sepertinya di data di atas, jadi kita ganti jaraknya itu sebagai E di sini. Supaya codingannya itu berhasil ya. Di sini ada tanda centang gitu. Oke, selanjutnya, nah untuk input sendiri ya, sebenarnya fungsinya input itu untuk mengambil data dari kita. Jadi kita nanti fungsinya itu untuk mengisi jaraknya berapa di command window. Nah, ini displaynya untuk menampilkan kalau misalnya waktunya itu tidak boleh kurang dari sama dengan nol. Nanti ketika masa apa waktunya kurang dari nol, maka nanti akan menampilkan silakan input ulang. Oke, selanjutnya ya di sini sebelum terlewat ya ada while ya di sini. While ini sebenarnya digunakan ketika kita itu tidak tahu berapa banyak pengulangan yang akan terjadi pada kondisi yang berubah di suatu loop gitu kan. Ini kan di dalam satu loop ya. Jadi kita memakai while. Nah, ketika apa namanya nanti kalau misalnya for itu ada sendiri, nanti saya jelaskan di contoh kasus berikutnya. Nah, ini di sini hitung kelajuan seperti biasa mau aku masukkan rumus. Nah, ini harusnya D per T, tapi saya ganti E ya. Karena di atas tadi udah pakai D. Jadi takutnya nabrak ya. Nah, di sini ada fprintf. Fprintf sendiri fungsinya yaitu
Sama seperti display untuk menampilkan status, tapi ada sedikit perbedaan. Di mana kalau fprint F ini kita bisa eh, memanipulasi, ya, memanipulasi statusnya. Jadi kita bisa lebih luas untuk membuat statusnya itu akan menampilkan apa. Kalau misalnya display itu dia menampilkannya cepat tapi sederhana. Jadi nggak bisa fleksibel kayak fprint F. Fprint F sendiri ini kita bisa masukkan rumus juga. Jadi nanti kalau misalnya angkanya berapa kita masukkan di sini akan menghasilkan berapa. Nah, untuk slash n ini sendiri itu fungsinya supaya fprint F-nya sendiri nanti nggak ketak nggak keluar ya. Ini juga fungsinya sama seperti ketik koma, jadi bisa menspas men-enter ya, meng-enter statusnya ke bawah gitu. Oke, selanjutnya ada kondisi tambahan. Nah, kondisi tambah ini ada di soal ya. Kalau misalnya jaraknya nanti lebih dari 500, displaynya akan menghasilkan perjalanan jauh. Nah, ini typo sebenarnya. Ada DE di sini. Nah, harusnya display. Nah, kalau misalnya jaraknya lebih dari 500 kilometer, maka akan menampilkan perjalanan jauh. Nah, kalau misalnya ini untuk untuk kondisi kedua, kalau misalnya kecepatannya lebih dari 100 akan menampilkan cepat. Else if ini untuk kondisi lain ya. Ketika kecepatannya kurang dari 30 maka akan menampilkan lambat. Itu ya. Wah, ini untuk misalnya kita run di command window, kita bisa masukkan contohnya seperti ini. Kita misalkan jaraknya 600 kilometer ya. Terus waktunya kita ambil 5 jam. Oh, jamnya nggak usah dimasukin. Sorry. Nah, maka akan menampilkan kelajuannya sebesar 120 kilometer per jam. Tuh. Baru kita run lagi. Jaraknya berapa nih Bang? 600 kilometer. Dan untuk waktunya berapa? 5. Nah, ini yang versi lebih jelas ya. Tadi agak error dikit. Nah, untuk kelajuannya dihasilkan 120 kilometer per jam. Nah, ini dihasilkan dari 600 dibagi 5 ya. Jarak dibagi 5 jam. Dan 600 bagi 5. Menghasilkan kelajuannya sebesar 120 meter 120 kilometer per jam. Dan perjalanannya jauh ya, karena di sini tuh jaraknya lebih dari 500. Ini 600 di sini. Dan untuk kelajuannya cepat karena di sini kan kelajuan kan kalau misalnya lebih dari 100 displaynya akan menampilkan cepat nah itu. Oke, kita lanjut ke nomor 3 yaitu simulasi pendinginan air panas hingga suhu ruangan sebesar 25 derajat. Nah, di sini saya menggunakan model pendinginan Newton. Jadi kita masukkan input awalnya dulu, suhu awal. Nah, suhu awalnya inputnya berapa mas suhu awalnya gitu. Terus untuk konstanta pendinginannya inputnya kalau konstanta pendinginannya berapa. Di sini bisa kita custom sebenarnya kalau misalnya mau yang lebih profesional ya masukkan suhunya. Tapi ini saya buat agak keren dikit tuh. Nah, di sini ada rumus delta t sama dengan 1. Nah, ini interval waktunya kan kita kan diketahui ya, interval waktunya itu satu detik gitu. Nah, ini untuk ini seperti biasa t sama dengan t suhu awal, terus t sama dengan 0, waktu t suhu t. Ini kita pakai perulangan while. Tadi while juga udah dijelaskan kalau misalnya digunakan ketika kita tidak tahu berapa banyak pengulangan yang akan terjadi karena dia bergantung pada kondisi yang berubah di dalam loop. Jadi kita menggunakan while. Dan yang kita sebenarnya masukkan rumus saja. Jadi update suhu menggunakan model Newton ini masukkan rumus seperti biasa. Nah, ini ada data untuk grafik. Seperti biasa kita masukkan rumus untuk membuat grafik ya. Nah, di sini akan memberikan grafik seperti pada codingan ini. Untuk X-nya itu waktu ya. Untuk nanti kan ada
koordinat kartesius, nanti yang X-nya itu waktu, Y-nya itu suhu. Terus nanti untuk judulnya sendiri itu simulasi pendinginan air panas, ini pakai input sama display ini bisa. Nah, ini pakai fprintf ya, karena ada rumus di sini. Jadi akan menampilkan simulasi selesai setelah berapa detik. Ini langsung kita apa namanya run aja di command window. Saya pakai suhu awalnya adalah 100 derajat Celcius. Untuk konstanta pendinginannya kita pakai 0,2. 0,2. Kita langsung menghasilkan ini simulasi pendinginan air panas dari 100 ke 25 dihasilkan waktu sebesar 40 detik ya. Oke, ini dia untuk hasil dari grafiknya. Nah, untuk apa namanya pembuktian eh, pengaruh konstanta pendinginan, kita coba di situasi yang lain. Konstantanya kita rubah jadi seperti ini. Suhu tadi kita sama memakai 100. Untuk konstanta kita rubah menjadi 0,02. Nah, ini menghasilkan sebanyak 440 detik. Jadi untuk dari suhu 100 ke suhu 25 derajat dengan konstanta pendinginan 0,02 maka akan menghasilkan waktu sebesar 440 detik. Jadi antara konstanta pendinginan dengan waktu itu selinear. Jadi semakin lama konstanta pendinginannya maka semakin lama juga waktu yang diperoleh. Jadi untuk konstanta pendinginannya semakin cepat maka waktu yang dihasilkan juga semakin cepat. Ya tadi kita memakai konstanta pendinginan 0,2 yang dihasilkan 40 detik. Sedangkan kalau misalnya kita pakai konstanta pendinginan 0,02 yang dihasilkan waktunya 442 detik. Tuh. Lanjut, kita masuk ke nomor 4 ya, itu graf polos berubah beraturan GLBB, mensimulasikan GLBB. Nah, di GLBB ini eh, saya menginput data dulu ya, seperti biasanya tadi pada soal nomor 3. Inputnya itu kita pakai kata-kata yang normal lah, masukkan kecepatan awal, terus masukkan percepatan. Nah, ini akan muncul di command window seperti di bawah ini. Ini udah muncul. Nah, ini seperti biasanya kita pakai fprintf atau pakai display juga bisa. Nah, di sini kita masukkan input waktu ya. Input waktunya kita pakai while. Nah, di sini displaynya kita kasih syarat ya. Karena waktu akhirnya itu harus lebih besar dari nol. Kalau misalnya lebih kecil, maka nanti akan memasukkan kata-kata silakan input ulang. Nah, ini nanti masukkan total waktu detik ini akan muncul di command window. Nah, selanjutnya kita menginisialisasi variabel. Variabelnya ini dikonfirmasi dulu. Jadi posisi awalnya x0, t0, waktunya sama dengan t, posisinya sama dengan x, kecepatannya sama dengan v0. Nah, kita mengklasifikasikan gerak berdasarkan percepatannya dulu. Jika A sama dengan 0, A sama dengan 0, displaynya akan gerak lurus beraturan. Jika A-nya sama dengan 0, displaynya akan percepatan. Sedangkan untuk display perlambatan, maka kebalikannya, yaitu A akan kurang dari 0. Nah, di sini untuk loop setiap 1 detik ya, kita gunakan for. Kenapa kita menggunakan for? Karena for ini digunakan ketika kita tuh sudah tahu jumlah pengulangannya ya. Jadi loopnya itu kita sudah tahu. Kalau loopnya itu 1 detik, maka kita menggunakan for. Nah, di sini kita memasukkan rumus GLBB-nya. X sama dengan V0 kali T plus 0,5 kali A kali T pangkat 2. Untuk hitung kecepatannya juga kita menggunakan rumus yang berbeda. Ini kita masukkan rumus V0
plus A kali T. Nah, di sini kita masukkan array. Ini untuk nanti membuat apa namanya grafiknya di bawah. Nah, di sini ada syarat jika posisinya melebihi 100 meter, maka akan dihentikan. Nah, ini if x atau posisi ya, lebih dari 100, f print f, sama kayak display, jarak tempuh melebihi batas pada titik ini. Nanti ada tulisan peringatan jarak tempuh melebihi batas. Nah, ya, untuk hitung total jarak tempuh dan kecepatan air, kita masukkan rumus total jarak dengan posisi n. Nah, di sini ada print f untuk menampilkan nanti di apa namanya command window-nya. Jadi nanti total jarak tempuh nanti akan muncul di command window sama kecepatan akhirnya juga. Nah, ini untuk codingan grafik dalam subplot ya. Ini subplot 2 plot ini. Nah, untuk X label atau X-nya kita menggunakan data waktu. Untuk Y-nya kita menggunakan data posisi. Nah, untuk grafik yang kedua, X labelnya kita menggunakan waktu, sedangkan Y labelnya kita menggunakan kecepatan. Title ini untuk apa namanya judul grafiknya. Ini grafik posisi vs waktu, sedangkan yang grafik kedua ini grafik kecepatan vs waktu. Langsung aja kita masukkan kecepatan awalnya. Saya pakai di 30 ya, 30 meter per second. Terus untuk percepatannya itu kita pakai di 2 meter per second kuadrat ya. Dalam total waktu 5 detik. Maka akan menghasilkan, nah ini dia. Grafiknya akan muncul dan nah di sini dilihat bahwa codingannya itu percepatan ya. Dihasilkan percepatan. Dan untuk apa namanya? Total jarak tempuhnya itu sebesar 136 meter. Nah, percepatan ini dihasilkan karena percepatannya itu lebih dari nol ya. Jadi makanya ada notifikasi percepatan di sini. Terus untuk peringatan jarak tempuh melebihi batas T sama dengan per detik ya. Karena jarak tempuhnya tadi melebihi batas kan. Hmm. Kalau misalnya posisinya lebih dari 100 maka dia melebihi batas per detik. Total jarak tempuh kecepatan akhirnya dihasilkan 38 meter per second. Oke. Nah, untuk grafiknya tadi kok hilang? Mana grafiknya? Grafik. Nah, ini dia grafiknya. Grafiknya kita kok hilang. Kita ulang aja deh. Wah, ini di sini juga ada sih sebenarnya. Nah, ini sama sebenarnya sama yang di satu file ini. Tapi saya pisah karena pada file yang ini kita harus mengerjakan soal yang sebelumnya supaya bisa muncul nomor empatnya. Nah, langsung aja kita run. Nah, masukan awal tadi kita pakai berapa? 30 ya. Dan untuk percepatannya kita pakai 2. Total waktunya kita pakai 5 detik. Nah, muncul ini. Sini kita bahas grafiknya dulu. Grafiknya dihasilkan 2, yaitu grafik posisi vs waktu sama grafik kecepatan vs waktu. Nah, untuk posisi 0 ke 138 tadi ya, itu menghasilkan waktu sebesar 4 detik pada grafik posisi vs waktu. Nah, pada kecepatan 0 hingga 38 meter per second, itu menghasilkan waktu yang sama, itu 4 detik juga. Nah, ini di sini bisa dilihat bahwa grafik posisinya sama dengan apa yang dimunculkan pada command window ya. Jadi, kecepatan akhirnya 38, terus total jarak tempuhnya harus 36. Jadi bisa dikatakan bahwa codingnya berhasil. Oke, mungkin sekian dari saya yang saya sampaikan pada eh, pembahasan soal ETS Viscom ini. Kurang lebihnya mohon maaf karena baterainya juga mau habis, nggak bawa cas ini. Jadi terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.